Oke guys, jadi baru-baru ini gue lihat banyak bener teman-teman gue yang posting statusnya yang lebay-lebay banget teman-teman. Pernah nggak sih kalian punya temen yang di sekolahnya pendiam banget, tapi giliran di rumah itu posting status WA-nya yang lebay, yang gak penting amat gitu. Oke, gue punya contohnya ya teman-teman. Jadi yang pertama itu yang kayak gini, yang kedua kayak gini, dan yang terakhir kayak gini. Iya, mungkin udah kelihatan lebay ya teman-teman. Makanya kita heran gitu, kok ada orang yang over posting gitu, orang yang posting secara berlebihan. Udahlah, ngapain sih posting-posting, nantinya juga di ghosting, cia. Makanya dari itu gue akan menjelaskan di isi pikiran gue. Bagaikan cenayang, para filsuf Stoa juga sudah memberikan beberapa tips untuk menghadapi kelebayan di zaman ini. Seringkali kita lebay atau bertindak secara berlebihan terhadap segala sesuatu untuk hal yang remeh. Kita marah-marah, kita baper, kita ngomel, kita mewek untuk hal yang tidak perlu. Misalnya, nilai ujian anak 97 harusnya 100, lebay. Berat badan naik 200 gram, lebay. Tidak mendapatkan tiket konser, lebay. Seleb kawin lagi, lebay. Anak umur 2 bulan udah naik haji, lebay. Maaf guys, tadi aku habis ke kamar mandi. Kenyataannya media sosial menambah lagi kemungkinan kita untuk menjadi lebay. Pertama, dengan mendistorsi persepsi realitas kita. Ya, so there is a fact. Di situ ada fakta, kebanyakan orang hanya mengunggah atau mempost hal-hal yang indah saja. Misalnya, nilai yang bagus, HP baru, kafe baru, tas baru, sepatu baru, rumah baru, anak baru, istri baru, pacar baru. hampir jarang sekali saya melihat orang-orang yang mengunggah atau mempost kemiskinan, kebodohan, dan kecerobohan mereka. Gue atau saya belum pernah melihat orang yang bilang, "Saya jelek dan saya bangga." Bangga. Aku jelek dan aku bangga. Bagus, katakan lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek. Oke, itu kan ya bisa dimaklumin ya, itu kan cuman kartun dan cuma SpongeBob doang. Tapi kalau masih ada orang yang bilang seperti SpongeBob tadi, maka berarti otaknya Oke, biar gue jelasin. Jadi media sosial itu tidak memberi gambaran realitas hidup yang seimbang, melainkan yang positif-positif aja. Nah, ini membuat kita semua menganggap bahwa standar hidup yang normal itu harus indah, harus humoris, harus sempurna. Nah, jadi ketika kita mendapat hal yang tidak enak sedikit aja, itu merupakan ancaman besar bagi kita. Jadi postnya yang indah-indah saja. Oke, yang itu yang pertama tadi. Jadi yang kedua, menjadi lebay itu sangat difasilitasi oleh media sosial. Hah? Difasilitasi? Nah iya, karena orang-orang kita ini suka atau memuji konten kreator atau orang yang sukanya menjadi lebay ya. Misalnya ini contoh teman-teman, ini contoh. Halo guys, kita lagi makan Indomie nih, enak banget. Enak banget. Enak banget. Oke, itu tadi contoh ya, sorry. Jadi orang-orang itu banyak yang suka konten kreator yang begituan karena hiburan ya, karena lebay. Orang-orang kita ini suka melihat orang-orang yang lebay kayak tadi. Orang-orang itu tinggal memencet like, memencet emot, icon emoji yang lucu, dan tulis komentar WKWK, dan menulis komentar jempol di komentarnya. Nah,
Lebay di jempol bisa menjadi lebay di bibir dan diisi pikiran kita. Nah, sekarang dari sini kita tahu dong, lebay di pikiran kita bisa membuat kita tidak bahagia. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jadi pesan moral dari saya adalah yang pertama, tidak ada yang baru di dunia ini. Semuanya telah terjadi di awal atau sebelumnya dan akan terjadi lagi di masa depan. Plot atau kejadian yang sama akan terulang kembali. Oke, yang kedua adalah semuanya akan terlupakan. Pada akhirnya kamu mulai sadar, kamu akan melupakan semuanya dan semuanya akan melupakanmu. Jadi renungkanlah bahwa pada akhirnya kamu tidak menjadi siapa-siapa dan akan lenyap dari bumi.